Sleeper, ada info penting nih. Channelku yang lain yaitu channel Temanime sekarang akan mereaction dan nonton bareng film-film yang seru, khususnya anime-anime favorit kalian. Dan di sini kalian juga bisa request anime buat kita nonton bareng di sana. So jangan lupa ramen dan bantu subscribe ya teman-teman semua. Terima kasih. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat ada dua ikan badut bernama Marlin dan juga Coral. Mereka adalah sepasang suami istri yang sedang mengagumi pemandangan dari rumah baru mereka di anemon laut. Tepat di bawah rumah mereka ada 400 telur mereka yang tersembunyi di sebuah lubang kecil. Dan sebentar lagi mereka berdua akan menjadi orang tua. Coral ingin memberi nama anak-anak mereka dengan nama Nemo. Dan setelah itu mereka berdua pun bersenang-senang menghabiskan waktu bersama. Sampai akhirnya seekor barakuda muncul di depan rumah mereka. Tampaknya ingin memangsa mereka dan telur-telur mereka nih. Di situ Marlin memberitahu Coral untuk masuk ke dalam anemon laut. Namun Coral menolaknya. Dia ingin melindungi anak-anaknya. Marlin pun tersadar dan menyadari kalau istrinya telah tiada nih akibat insiden itu. Dan juga telur-telurnya menghilang. Sampai akhirnya dia menemukan satu telurnya yang tersisa. Dia pun akhirnya memberi nama telur itu dengan nama Nemo. Dia pun berjanji nih akan menjaga dan merawatnya dengan baik. Singkat cerita, waktu berlalu, Nemo pun telah tumbuh menjadi anak yang periang dan ceria. Dia tampak bersemangat untuk memulai hari pertamanya di sekolah. Sementara Marlin sang ayah khawatir dengan kondisi di luar, takut ada sesuatu yang berbahaya dan menyakiti Nemo. Tampaknya insiden kepergian Coral telah mempengaruhi dirinya nih menjadi sosok yang protektif, maka dari itu sikapnya sangat protektif kepada putranya. Di sepanjang perjalanan menuju sekolah, Nemo bertanya banyak hal tentang hiu dan umurnya penyu. Sementara Marlin sendiri tampaknya tidak bisa menjawab pertanyaan putranya itu. Sesampainya di sekolah, Nemo tampak senang melihat anak-anak sepantarannya tengah ceria dan berbahagia. Marlin bertemu ketiga orang tua murid nih dan berkenalan dengan mereka. Dan tidak lupa juga mereka memperkenalkan anak-anak mereka nih kepada Nemo. Setelah itu Mr. Ray, guru mereka, datang dan mengajak anak-anak untuk bertamasya nih. Dan di sini Marlin menitipkan putranya kepada Mr. Ray. Selama perjalanan Nemo terpesona dengan keindahan biota laut dan tampak menikmati semua pemandangannya. Sesampainya di sana, Nemo mengikuti ketiga temannya itu yang tampaknya bosan dengan materi pelajaran dari Mr. Ray. Di sana sampailah mereka di tepi pinggir terumbu karang, perbatasan dengan lautan lepas, dan mereka sungguh terpukau dengan luasnya lautan. Di sana ada sebuah speedboat. Mereka mencoba bermain-main dan menantang satu sama lain untuk mencoba berenang ke lautan terbuka. Marlin datang dan memarahinya. Dia ini menilai tindakan Nemo itu cukup nekat. Ketiga temannya berusaha membela Nemo karena Nemo sejatinya tidak memiliki niat untuk ke sana. Namun karena ayahnya begitu protektif kepadanya dan memandang rendah dirinya, dia merasa tertantang nih untuk mencoba pergi ke speedboat itu. Marlin berusaha menyuruh Nemo untuk kembali karena dia khawatir akan terjadi bahaya. Akan tetapi Nemo tidak mendengarkan ayahnya itu. Dia terus saja berjalan menuju speedboat dan menyentuh bagian bawah speedboat itu, dan kemudian setelah itu dia kembali ke terumbu karang. Sialnya, di tengah jalan ada seorang penyelam yang melihat Nemo kecil. Dia pun menangkap dan membawa Nemo ke speedboat itu. Marlin yang melihat anaknya ingin dibawa berusaha untuk mengejar anaknya itu, namun terhalang dengan penyelam lain yang tengah memotret dirinya dan membuat penglihatannya kabur. Setelah penglihatannya membaik, dia pun segera mengejar speedboat itu semampunya nih, namun tidak bisa. Dia hanyalah seekor ikan kecil yang mana siripnya tidak mampu menandingi kecepatan speedboat itu. No, please, no! Sementara di speedboat, seorang penyelam tidak sengaja menjatuhkan kacamata selamnya. Dan kemudian di sisi yang lain ada Marlin yang tampak pasrah dan panik karena Nemo. Dia mencoba meminta tolong kepada semua ikan di sekitar sana. Barangkali ada yang melihat speedboat berwarna putih, namun sayangnya semuanya mengabaikannya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seekor ikan blue tang nih bernama Dory yang mengetahui kemana arah speedboat itu pergi. Marlin langsung mengikuti Dory, namun sialnya di tengah jalan Dory tiba-tiba lupa
lupa ingatan dan tidak ingat apa tujuannya. Marlin pun kesal dan ingin pergi meninggalkan Dory. Di situ Dory meminta maaf dan menjelaskan keadaannya kalau dia menderita lupa ingatan jangka pendek. Marlin tampak tidak peduli mendengar penjelasan itu dan lebih memilih untuk pergi. Namun sialnya mereka justru bertemu dengan seekor hiu putih besar. Hiu putih itu memperkenalkan dirinya dengan nama Bruce dan mengajak mereka untuk datang ke pestanya. Di situ Dory tampak antusias untuk ikut ke acara tersebut. Berbeda dengan Marlin yang tampaknya memiliki firasat yang buruk, namun karena terpaksa oleh keadaan dia pun akhirnya ikut nih bersama Bruce dengan Dory. Mind your distance, though. Di sana mereka pun dibawa ke sebuah kapal selam yang karam dan dikelilingi oleh ranjau yang aktif. Di dalam sana mereka bertemu dengan dua jenis hiu nih, yaitu hiu martil yang bernama Anchor dan juga hiu mako yang bernama Chum. Ternyata mereka ini sekelompok hiu yang tengah berjanji dan sudah bertaubat untuk tidak memangsa ikan. Jadi mereka ini sudah 3 minggu tidak makan ikan. Mereka ini berikhtiar nih kalau mereka tidak akan makan ikan lagi, dan ikan adalah teman mereka. Jadi mereka sedang berusaha mencari ikan-ikan lain buat dijadikan teman. Di sini mereka bertiga mencoba terlihat ramah kepada Marlin dan juga Dory. Mereka juga sembari berbagi cerita satu sama lain. Sampai akhirnya Marlin menemukan kacamata selamnya dan ada tulisan di sana. Namun dia tidak bisa membacanya. Marlin ingin membawa kacamata itu kepada hiu-hiu tersebut. Barangkali mereka bisa membaca, tetapi Marlin tidak mau. Dan akhirnya karena rebutan, kacamata itu terlempar dan mengenai wajahnya Dory. Lukanya itu menimbulkan bercak darah yang tercium nikmat bagi Bruce, dan alhasil Bruce pun gagal taubat nih dan justru menyerang mereka. There's no way out. You'll have to come back later. Escape. Let's go. Mereka pun berhasil bersembunyi di sebuah tempat torpedo. Di situ Anchor dan juga Chum berusaha untuk menenangkan Bruce, namun tidak bisa nih. Perbedaan tenaga yang cukup besar, bantuan dari mereka sama sekali tidak berarti. Dory pun akhirnya melepaskan torpedo itu dan mengenai mulutnya Bruce, yang mana Bruce pun akhirnya membuang torpedo tersebut. Alhasil torpedo itu mengenai salah satu ranjau aktif itu. Di sisi yang lain ada Nemo yang sudah dibawa ke dunia manusia. Dia ditempatkan di sebuah akuarium besar dan di sana dia bertemu dengan beberapa penghuni asli akuarium itu. Dia masih berusaha untuk beradaptasi dengan kehidupan di sana dan berkenalan dengan mereka. Sampai akhirnya seekor burung pelikan bernama Nigel mampir berkunjung ke sana dan menyapa mereka semua termasuk Nemo. Setelah itu dia diusir oleh dokter gigi. Dokter gigi ini mengatakan kepada Nemo kalau dia adalah hadiah untuk Darla, keponakan yang akan datang di hari Jumat. Darla ini terkenal kejam dan suka menghabisi ikan-ikan. Karena panik mendengar itu, Nemo pun tersangkut di tabung penghisap filter. Ikan-ikan lainnya pergi berusaha untuk membantunya, namun Gil, seekor ikan yang juga berasal dari lautan, sosok yang disegani di sana nih, menyuruh Nemo untuk berjuang sendiri. Yang mana Nemo pun akhirnya berhasil membebaskan dirinya sendiri. Dan di sini Gil tampaknya ingin mengadakan pesta perayaan kedatangan tamu baru untuk Nemo. Setelah insiden ledakan itu, Marlin dan Dory sudah berada di ujung tebing dan tertidur tersangkut di kacamata selam itu. Marlin membangunkan Dory dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Dan tepat setelah Dory bangun, kapal selam itu pun rubuh hampir menimpa mereka. Yang sialnya kacamata selam itu terjatuh ke jurang sana dan Marlin pun ingin mendapatkannya, namun dia terlalu takut untuk ke sana nih karena terlalu gelap. Dory pun menghiburnya dan menemaninya sepanjang pencarian itu dan berusaha untuk mencairkan suasana agar Marlin tidak gugup dan panik. Sampai akhirnya mereka menemukan secercah cahaya di antara semua kegelapan. Cahaya yang indah dan membuat mereka terpukau dengan cahaya tersebut. Happy with you. I'm gonna get you. I'm gonna be your best. Sialnya ternyata cahaya itu berasal dari ikan anglerfish yang tengah lapar dan sedang memangsa mereka. Dan beruntungnya mereka langsung menemukan kacamata selam itu. Di situ Marlin berusaha mengalihkan perhatian ikan tersebut, sementara Dory yang membaca alamat di kacamata selam itu. Setelah itu mereka pun berhasil menjebak ikan itu dengan menggunakan kacamata selam itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka nih ke Fisherman 42 Wallaby Way di Sydney. Dan Dory sangat gembira karena untuk pertama kalinya dia bisa mengingat sesuatu. Di sisi lain ada Nemo yang dibangunkan oleh Jacques. Dia dibawa ke Gunung Merapi di akuarium.
Ternyata mereka sedang melakukan upacara penerimaan anggota baru, dan setelah upacara itu mereka memberikan julukan Shark Bait nih kepada Nemo. Grill pun kemudian mengusulkan rencana untuk keluar dari akuarium dengan menyumbat saluran filter yang akan membuat akuarium menjadi sangat kotor, yang mana hal ini harus dilakukan dengan ikan yang bertubuh kecil, yaitu Nemo. Dia adalah kunci dari semua rencana mereka. Setelah itu dokter gigi akan membersihkan mereka. Mereka akan diletakkan di dalam kantong plastik dan bergerak keluar dari jendela ke jalan raya dan kemudian mendarat di pelabuhan. Yang awalnya semuanya merasa rencana Grill akan gagal. Mereka merasa skeptis dengan rencananya Grill itu. Akan tetapi mereka akhirnya mau mencobanya nih karena ada Nemo. Di situ Marlin dan Dory pun akhirnya melanjutkan perjalanan mereka dan meminta bantuan kepada kawanan ikan bulan nih. Namun sialnya mereka mengabaikan Marlin. Marlin pun kesal dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri, dan itu membuat Dory sedih dan menangis. Kawanan ikan bulan itu pun datang dan mencoba untuk menghibur Dory dan mengira kalau Marlin yang membuat Dory menangis. Di situ Marlin pun kesal dan pergi dari sana. Dory pun akhirnya membantunya dengan bertanya langsung kepada kawanan ikan bulan itu. Mereka memberitahu kalau mau pergi ke Sydney, mereka harus melewati arus Australia Timur. Arus itu akan langsung membawa mereka ke Sydney. Mereka juga memberitahu jika melewati parit bebatuan jangan melintasi di atasnya, namun lewat bawah saja. Dan setelah itu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di parit itu, Marlin merasa lewat atas lebih baik daripada lewat bawah. Di situ Dory ingin memberitahu untuk lewat bawah saja, namun tidak didengarkan oleh Marlin. Mereka pun akhirnya melewati parit itu nih dari atas, dan tidak disangka mereka bertemu dengan sekawanan ubur-ubur. Untuk mengatasi masalah tersebut, Marlin pun membuat sebuah permainan nih agar memudahkan Dory untuk mengerti dan keluar dari sana dengan mudah. Siapa yang paling cepat keluar dari sana dialah pemenangnya, dan Dory pun akhirnya bersemangat mengikuti permainan itu bersama dengan Marlin. Dory! Boing, 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 boing. We're having fun at the same time. I can do this. You can't fight evolution. I was built. Yang sialnya Dory tertinggal, dan Marlin pun menolongnya untuk keluar dari sana. Setelah keluar mereka pingsan dan ditolong oleh sosok misterius. Di sisi yang lain Nemo dan ikan-ikan akuarium pun akhirnya melancarkan aksi mereka untuk menyumbat filter akuariumnya. Nemo pun berhasil menyumbatnya dengan batu. Akan tetapi batu yang digunakan terlalu kecil dan tidak bisa bertahan lama. Alhasil baling-baling filter itu kembali berputar dan menarik Nemo yang sedang berusaha keluar dari sana lewat tabung itu. Beruntungnya dia berhasil keluar nih berkat bantuan teman-temannya, dan di situ Grill tampaknya kecewa dan hilang harapan karena dia sudah merasa buntu. Sementara itu di sisi yang lain ada Marlin yang terbangun dari pingsannya dan melihat ada seekor penyu yang menolongnya. Penyu itu bernama Crush. Crush tampaknya terpukau dengan kehebatan dan keberanian Marlin yang melewati kawanan ubur-ubur tadi, dan dia pun menolong Marlin dan juga Dory. Di situ Dory kondisinya baik-baik saja dan bahkan dia sedang bermain bersama anak-anak penyu lainnya. Crush mengatakan kalau mereka berada di arus Australia Timur, dan Marlin pun tampak lega karena ternyata mereka satu tujuan. Marlin juga tampaknya teringat dengan Nemo saat melihat anak-anak penyu itu. Dia pun kebingungan melihat parentingnya Crush kepada anaknya Squirt, yang mana dia melihat Crush sangat percaya kepada anaknya dan melepas anaknya di usia yang masih muda, berbeda dengan dirinya yang begitu protektif kepada Nemo. Dia akhirnya menyadari nih kalau dirinya salah karena begitu keras kepada Nemo dan membuat Nemo membencinya. Squid dan teman-temannya pun meminta Marlin untuk menceritakan semua yang terjadi kepada Nemo dan kronologi lengkapnya. Tidak disangka cerita itu bukan lagi menjadi sebuah cerita angin lalu nih, melainkan cerita itu menjadi kabar yang tersebar luas ke seluruh lautan. Thousands of feet straight down into the deck. It's like And then he has to blast his way out of the jelly. Di sisi yang lain ada Nigel yang tengah mencari ikan bersama temannya dan mendengar kabar ada seorang ayah yang mencari anaknya yang bernama Nemo. Dia pun langsung pergi menuju tempatnya dokter gigi untuk memberitahu kepada Nemo dan teman-temannya. Di sisi yang lain ada Nemo yang mendatangi Grill dan meminta maaf karena telah gagal, dan Grill mencoba menghibur dengan mengatakan kalau itu bukan salahnya Nemo. Nemo di sini tampaknya putus asa karena dia tahu sang ayah tidak mungkin mencarinya. Dia tahu kalau ayahnya terlalu takut dengan lautan. Sampai akhirnya Nigel datang nih dan memberitahu kabar itu. Nemo setelah mendengar
kabar itu tidak menyangka nih, dia sangat senang ayahnya mencarinya. Dia tidak menyangka ayahnya sangat hebat, bahkan sampai berhasil bertemu dengan 3 hiu sekaligus dan melewati banyak rintangan hanya untuk mencari dirinya saja. Nemo pun kembali bersemangat lagi dan melakukan sekali lagi rencananya Grill untuk menyumbat saluran filter akuarium, dan itu berhasil. Para ikan pun berkumpul. Mereka sepakat harus membuat akuarium tampak kotor agar dokter gigi membersihkan akuariumnya karena waktu mereka sangat singkat. Crush pun mengatakan nih kalau mereka sudah dekat dengan pintu keluar, dan Squid pun memberikan instruksi untuk mereka saat keluar meninggalkan arus tersebut. Setelah mereka berhasil keluar dari arus tersebut, mereka pun diberitahu oleh Crush kalau mereka hanya perlu berjalan lurus saja karena Sydney tidak jauh dari sana. Di situ Marlin juga tidak lupa menanyakan umurnya Crush nih agar dia bisa menceritakan kisah tersebut kepada anaknya, dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka. Namun sialnya mereka hanya berputar-putar di sana, dan saat ingin bertanya mereka pun juga tidak tahu nih ingin bertanya kepada siapa karena tidak ada ikan-ikan di sana. Sampai akhirnya ada seekor paus dari kejauhan yang lewat. Di situ Dory mencoba berkomunikasi dengannya untuk bertanya arah, namun paus itu justru pergi, dan kemudian mereka pun akhirnya merasa tersesat, dan tiba-tiba saja paus itu pun berada di belakang mereka dan menarik mereka ke dalam mulutnya. Sementara itu di akuarium, beberapa hari tanpa filter membuat semua bagian akuarium sudah tampak kotor dan dipenuhi dengan alga hijau. Mereka pun tampak senang karena usaha mereka berhasil, apalagi saat dokter gigi melihat hal tersebut dan memutuskan untuk membersihkan akuarium itu besok pagi. Balik lagi nih ke Marlin dan juga Dory yang ternyata mereka terjebak dalam mulut ikan paus. Marlin yang tampak panik tetapi akhirnya pasrah dengan takdirnya harus berakhir menjadi santapan paus. Sementara Dory yang masih terus berpikir positif dan mencoba membantu sampai akhirnya air dalam mulut paus itu mulai surut. Di situ Dory menyuruh Marlin untuk pergi ke bawah sana karena menurutnya paus itu menyuruh mereka untuk pergi, dan Marlin pun akhirnya terpaksa nih mengikuti Dory. Yang beruntungnya mereka pun berhasil, dan ternyata paus itu berusaha membantu mereka dan membawa mereka sampai ke Sydney. Setelah itu Marlin pun berterima kasih kepada paus itu dan pergi melanjutkan perjalanannya mencari Nemo. Singkat cerita, pagi harinya ikan-ikan di akuarium terbangun dan tidak menyangka nih kalau kondisi akuariumnya sudah sangat bersih. Yang ternyata dokter gigi itu telah membeli alat Aquascam 2003 yang merupakan alat untuk memindai suhu dan filter untuk membersihkan akuarium secara otomatis. Mereka pun tampak pasrah karena rencana mereka harus gagal, dan tiba-tiba saja dokter gigi itu menarik Nemo keluar dari akuarium dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Di sana teman-temannya menyuruh Nemo untuk bergerak ke arah jendela dan melarikan diri, namun sialnya justru ditahan ke dalam baskom sehingga Nemo tidak bisa kabur. Sementara itu Marlin dan juga Dory pun sampai nih di pelabuhan Sydney dan berusaha mencari kapal speedboat putih itu, tetapi tidak kunjung bertemu karena semua kapal berwarna putih. Sampai akhirnya seekor pelikan datang ingin memangsa mereka. Beruntungnya Marlin tidak menyerah di sana, dia berusaha melawan. Kemana di situ ada Nigel nih yang melihat temannya tersedak pun datang untuk membantu, dan melihat ada 2 ekor ikan yang satu mencari putranya bernama Nemo. Nigel pun akhirnya berusaha mendekati mereka dan ingin membawa mereka ke Nemo, namun sialnya justru mereka bertemu dengan sekawanan burung camar. If you want to live. Setelah itu Nigel pun berhasil membawa mereka selamat dari kawanan burung camar itu dan pergi ke tempat dokter gigi. Di sisi yang lain ada Nemo yang berpura-pura tewas agar dibuang ke toilet nih, namun justru dokter gigi ingin membuangnya ke tempat sampah. Di saat yang bersama Nigel datang membawa Marlin dan Dory, dan kekacauan terjadi di dalam sana nih karena Marlin memaksa masuk. Marlin yang melihat putranya telah tiada pun tampak putus asa. Nigel pun akhirnya membawa mereka kembali ke lautan. Sementara Nemo berhasil kabur lewat saluran pembuangan wastafel berkat bantuan Grill dan teman-temannya. Di lautan Marlin mengucapkan terima kasih kepada Dory nih dan mengucapkan salam perpisahan karena perjalanan mereka sudah selesai. Dia pun pergi meninggalkan Dory sendiri di sana. Sementara Nemo akhirnya berhasil sampai di lautan bertemu dengan Dory. Di situ Dory masih belum mengingat Nemo
Nemo, dan mereka berdua justru berkelana mencari Marlin. Sampai akhirnya Dory mengingat nama Nemo, dan perjalanannya bersama Marlin, dia pun akhirnya membawa Nemo nih dan membantunya untuk bertemu dengan Marlin. Sementara itu di sisi yang lain ada Marlin yang tampaknya tidak menyadari nih kalau arah yang ia tuju itu ke arah pemancingan ikan. Di perjalanan itu Marlin mendengar suara Nemo, yang pada akhirnya mereka pun bertemu lagi nih, dan Dory pun juga tampak senang melihat temannya bisa bertemu kembali dengan putranya. Namun sialnya tiba-tiba ada jaring pancing yang besar sedang bergerak ke arah mereka untuk menangkap Dory dan semua ikan yang ada di sana. Di situ Nemo meminta ayahnya untuk menyuruh semua ikan di sana pergi berenang ke bawah, sama halnya yang ia pelajari saat bersama teman-temannya di akuarium. Yang awalnya Marlin tidak mau melepaskan Nemo, namun dia teringat kalau kejadian ini terjadi karena dirinya yang begitu protektif dan tidak percaya kepada kemampuan anaknya, yang mana dia pun akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Nemo dan membiarkan Nemo melakukan keinginannya, dan ia hanya perlu mendukungnya. Dia pun menyuruh semua ikan untuk berenang ke bawah. Begitupun juga Nemo dan Dory yang di dalam jaring juga meminta semua ikan di sana untuk bersama-sama berenang ke bawah. Keep swimming! Just keep... Son! That's my dad. Setelah itu mereka semua berhasil bebas dari tangkapan itu, dan Nemo sempat pingsan nih akibat insiden itu, yang mana Nemo masih hidup. Saat tersadar, Marlin langsung bercerita kepada putranya itu nih tentang perjalanannya mengarungi lautan dan memberitahu bahwa umur penyu laut bisa sampai 100 tahun. Singkat cerita, di rumah mereka Marlin pun tampak bersemangat mengantar Nemo pergi ke sekolah. Di sini terlihat kalau Marlin sudah tenang dan percaya kepada Nemo. Dia justru jauh lebih bahagia sekarang, dan juga ada Dory yang ikut bersama mereka, dan bahkan ada Bruce, Anchor, dan juga Scum yang juga telah berdamai kembali dengan mereka. Mereka semua pun hidup damai, tenang, dan begitu juga dengan Marlin nih yang belajar banyak hal selama dia mengarungi lautan. Dad, you can let go now. Sorry. Bye, Nemo! See you at the school, Dory! Now what? Diceritakan Dory adalah seekor ikan berjenis blutang. Sejak kecil ia sudah menderita kehilangan ingatan jangka pendek. Kedua orang tuanya tengah mengajarkannya untuk mengingat hal-hal penting seperti namanya dan penyakit yang ia derita. Juga sebuah larangan untuk menjauh dari arus bawah. Dory menganggap penyakit yang ia derita sebagai sebuah kelemahan. Namun kedua orang tuanya terus mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. Dory kecil tampaknya selalu ingin tahu apa yang ada di arus bawah, meskipun kedua orang tuanya telah berusaha untuk mengajarinya menjauh dari sana. Sampai suatu ketika Dory kecil pun tersesat, entah di mana, terpisah dari kedua orang tuanya dan terus semakin jauh mengarungi lautan. Emily, can you help me? Where did you... That is the nicest offer. Sampai akhirnya dia melihat ada sebuah speedboat putih yang melintas di atasnya, dan ada seekor ikan badut bernama Marlin yang sedang mengejar anaknya yaitu Nemo. Di sana dia bertemu dengan Marlin dan berjanji akan membantu Marlin untuk mencari putranya Nemo. Singkat cerita, 1 tahun kemudian Dory kini tinggal bersama Marlin dan Nemo nih, tepatnya di sebelah anemon laut mereka. Di malam hari Dory terus saja berusaha membangunkan mereka, dan itu membuat mereka cemas dan merasa terganggu. Di pagi harinya Marlin dan juga Dory pun mengantarkan Nemo untuk pergi ke sekolah bersama Mr. Ray, dan di sini Marlin menasihati Dory untuk jangan ikut kelas kali ini. Namun usahanya gagal. Beribu kali dia mengatakannya Dory tidak akan pernah mengerti. Alhasil Dory pun tetap pergi bersama Nemo mengikuti kelasnya Mr. Ray. Sampai akhirnya mereka sampai di ujung tebing, dan Mr. Ray menyampaikan pesan kepada mereka untuk jangan main terlalu jauh dan jangan mendekati arus bawah. Di situ Mr. Ray mengatakan kalau sekarang adalah musim migrasinya para ikan, jadi akan ada banyak ikan yang lewat, dan dikhawatirkan arusnya yang begitu kuat akan membawa mereka pergi dan membuat mereka tersesat. Dory pun jadi teringat nih dengan ingatan masa kecilnya kalau dulu dia pernah diberi nasihat juga untuk jangan mendekati arus bawah. Dia terus saja merenungkan perkataan itu sampai akhirnya dia melihat ada kawanan ikan pari melintas di sana.
Dory pun sempat terbawa arus mereka, namun beruntungnya masih bisa selamat dan ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Dia tidak sengaja menyebutkan nama permata Teluk Moro, California, dan Nemo pun segera memastikan tempat apa itu dan kenapa Dory bisa mengingatnya. Dory sendiri pun masih bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya nih. Dan kemudian saat perjalanan pulang, Dory tiba-tiba teringat kalau tempat itu ternyata adalah tempat keluarganya dulu. Dory pun sangat bersemangat untuk pergi mencari keluarganya, namun Marlin berusaha mencegahnya karena dia tidak mau lagi mengarungi lautan. Marlin sudah terlalu lelah untuk menelusuri lautan, apalagi California itu tempat yang jauh dan takutnya nanti akan ada kejadian yang tidak diinginkan. Di situ Dory berusaha untuk membujuk Marlin nih. Dia mengatakan kalau dia merindukan keluarganya sama seperti Marlin yang merindukan Nemo dulu. Setelah mendengarkan bujukan dari Dory, Marlin pun tampak bersimpati dan akhirnya dia memutuskan untuk ikut membantu Dory untuk menemukan keluarganya. Marlin pun akhirnya meminta bantuan Crush, teman lamanya itu, untuk membantu mereka pergi ke California. Di dalam California Current, Nemo dan Dory tampaknya menikmati perjalanan mereka. Dan Dory juga sembari menceritakan kisah masa kecilnya yang dulu dia ingat. Anak-anak penyu lainnya tampaknya sangat antusias mendengar kisahnya Dory. Dan sementara Marlin sendiri tampaknya tersiksa dengan perjalanan itu. Dia pikir California Current akan sama dengan East Australia Current saat dia mencari Nemo. Namun justru berbeda. California Current memiliki rute perjalanan yang hampir membuatnya ingin muntah. Sampai akhirnya mereka berhasil sampai nih di California. Dan di sana mereka melanjutkan kembali ke perjalanan dan sampai di tempat reruntuhan kapal karam. Di sana Dory terus saja berteriak memanggil kedua orang tuanya, sementara para penghuni lokal di sana meminta Dory untuk diam. Di tengah-tengah itu tiba-tiba saja Dory merasa dejavu nih kalau dia tampaknya pernah ke daerah sana. Dia juga jadi mengingat nama kedua orang tuanya, yaitu Jenny dan juga Charlie. Di situ Marlin yang melihat ikan-ikan di sekitar tampak aneh. Dia meminta Dory untuk diam karena pasti mereka menyuruh Dory untuk diam juga ada tujuannya. Namun Dory tidak mendengarkan Marlin dan terus saja berteriak sampai akhirnya mereka bertemu dengan gurita raksasa nih yang ingin memangsa mereka. Nemo pun tertangkap oleh gurita tersebut. Alhasil Marlin dan juga Dory pun berusaha untuk membantu melepaskan Nemo. Mereka beruntung nih berhasil kabur dari kejaran gurita tersebut. Di situ tampaknya Marlin begitu mengkhawatirkan kondisi putranya itu dan dia menyuruh Dory untuk diam. Dory tidak bisa diam. Dia terus saja menanyakan kondisinya Nemo. Dory di sini hanya berusaha untuk bersikap baik. Akan tetapi Marlin sedikit kesal nih karena Nemo jadi berada dalam bahaya. Dia pun berteriak pada Dory dan menyuruhnya untuk menunggu dan diam saja dan lupakan semuanya karena melupakan sesuatu adalah keahliannya. Dory pun merasa sakit hati nih. Dia terluka mendengar perkataan itu dari Marlin. Dia hanya berusaha membantu yang akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi sendiri. Sampai akhirnya dia sampai di perairan sekitar Marine Life Institute. Dan tidak lama kemudian Nemo dan Marlin pun berhasil menemukan Dory. Seperti biasa Dory melupakan apa yang telah terjadi dan bersikap baik-baik saja kepada Marlin. Tetapi sialnya mereka justru bertemu dengan manusia. Kedua manusia itu menangkap Dory dan Marlin di sini justru merasa dejavu karena hal tersebut pernah ia alami dengan Nemo dulu. Di sisi yang lain ada Dory yang dibawa ke dalam Marine Life Institute. Dia pun diberikan sebuah tag di siripnya. Setelah itu dia bertemu dengan seekor gurita bernama Hank. Di sini Hank menawari sebuah kesepakatan dengan Dory. Dia ingin Dory memberikan tag itu kepadanya dan dia akan membantu Dory untuk menemukan kedua orang tuanya. Hank memberitahu kalau ikan-ikan yang diberikan tag di siripnya akan dikirimkan ke Cleveland, tempat pameran di akuarium, dan akan selamanya berada di sana. Sementara itu ikan-ikan yang tidak diberikan tag dianya akan diobati dan kemudian dilepaskan kembali ke lautan. Hank tidak mau kembali ke lautan. Dia memiliki trauma yang mendalam dengan lautan. Maka dari itu dia meminta tag itu kepada Dory. Di sini Dory pun setuju dan mereka pun akhirnya menelusuri area sekitar untuk mencari denah tempat tersebut untuk melihat lokasi kedua orang tuanya Dory. Di sana dia berusaha untuk mengingat kembali lokasi kedua orang tuanya. Sementara Hank berusaha untuk melakukan penyamaran agar mereka tidak ketahuan oleh security setempat. Dory pun mengingat momen dulu masa kecilnya dengan kedua orang tuanya. Kalau ibunya suka dengan kerang ungu dan dia pun berhasil mengingat lokasi kedua orang tuanya. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan mereka. Akan tetapi Hank tampaknya tidak mau pergi ke lokasi tersebut yang tampaknya menurut ia tempat itu terlalu berbahaya.
Dory pun nekat dan pergi sendiri meninggalkan Hank. Dia pergi dan masuk ke tumpukan ikan-ikan yang sudah tewas. Sementara di sisi yang lain ada Marlin yang merasa bersalah karena telah mengucapkan kata-kata itu kepada Dory. Dia sama sekali tidak berniat untuk menyakiti perasaannya Dory. Dia hanya ingin Dory merasa tidak bersalah atas insiden tersebut. Makanya dia menyuruh Dory untuk melupakan saja insiden itu. Nemo melihat ayahnya tengah panik dan berusaha untuk menenangkannya. Di sana mereka bertemu dengan kedua singa laut yang tengah bersantai berjemur. Mereka bertanya nih kepada kedua singa laut itu yang bernama Fluke dan juga Rudder kalau mereka mencari permata Teluk Moro, dan keduanya menjawab kalau tempat tersebut berada di sini, di Marine Life, California. Marlin menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi kepada Dory dan mereka menyuruh keduanya untuk tenang karena nantinya ikan-ikan itu pasti dikembalikan ke laut lagi. Namun Marlin ingin memastikan Dory benar-benar baik-baik saja. Jadinya dia meminta Fluke dan Rudder untuk membantunya masuk ke Marine Life, California. Di sisi yang lain Dory pun justru sampai di tempat pameran paus bermata minus yang bernama Destiny. Di sini terlihat kalau Destiny ini merupakan paus yang ramah dan baik hati. Sampai akhirnya Destiny menyadari kalau Dory adalah teman lamanya dulu. Mereka ini suka berkomunikasi lewat pipa. Di situ Dory tidak ingat siapa Destiny itu. Namun meskipun begitu sebenarnya Dory tidak benar-benar melupakannya karena ini merupakan alasan kenapa di Finding Nemo Dory tampaknya mengerti bahasa paus karena waktu saat kecil dia pernah berteman dengan Destiny. Destiny di sini memberitahu lokasi kedua orang tuanya karena dulunya yang dia tahu kalau Dory dan keluarganya itu tinggal di area open ocean. Di sana Hank tiba-tiba datang dan menyusul mereka. Di situ dia meminta kepada Dory untuk menyerahkan tag itu kepadanya, akan tetapi Dory mengatakan kalau kesepakatan mereka belum selesai. Alhasil Hank mau tidak mau harus membantu Dory untuk bisa sampai ke open ocean bertemu kedua orang tuanya. Mereka pun harus pergi ke sana menggunakan baby stroller, dibantu dengan Destiny dan Bailey, seekor paus beluga. Di sisi yang lain ada Marlin yang akhirnya menerima bantuan dari seekor burung lon yang bernama Becky. Kedua singa itu menyuruh Marlin dan Nemo untuk mengikuti Becky karena hanya Becky yang mampu membantu mereka masuk ke sana. Yang mana Marlin awalnya tidak mau nih karena dia melihat kalau Becky ini tampaknya seperti burung yang tidak waras. Bird? This ain't the bird. Sampai akhirnya dia pun dengan terpaksa mengikuti Becky. Dan mereka berdua pun akhirnya pergi dengan Becky menggunakan ember berisikan air. Di perjalanan Becky berhenti sebentar untuk makan popcorn yang tumpah. Sementara Marlin sendiri merasa kesal karena mereka justru ditelantarkan di sana. Nemo. Becky! Becky! Karena tindakannya, ia justru membuat dirinya dan Nemo terpental dan menyasar ke sebuah akuarium. Sementara itu Becky sendiri justru kembali membawa ember kosong ke tempat tujuan mereka. Mereka berdua pun akhirnya mencoba untuk keluar dari akuarium itu dan mereka akan menggunakan air pancuran untuk bisa sampai ke kolam di seberang. Di sisi yang lain Dory dan Hank pun justru tersasar ke arena anak-anak akibat Dory yang tidak fokus memberikan petunjuk jalan. Di sana mereka memasuki wilayah bebas sentuh, di mana semua makhluk hidup di dalam kolam bebas disentuh oleh anak-anak. Hank! My arm! Hank! Help me, I'm looking for... Hank pun sangat takut dengan hal tersebut. Sementara Dory berusaha untuk menasihati Hank dan membujuk Hank untuk tetap membantunya. Tiba-tiba saja dia teringat dengan masa kecilnya dengan kedua orang tuanya. Di saat ia takut berenang, ayah ibunya mengajarkan untuk tetap tenang dan jangan takut, namun berenang dengan tenang. Disitulah dia akhirnya mencoba untuk mengajak Hank keluar dari kolam tersebut dengan mengingat nasihat orang tuanya itu. Swimming, just keep swimming. Ah! Namun justru tidak disangka kalau ternyata wilayah anak-anak berada di daerah open ocean, tempat kedua orang tuanya Dory berada. Alhasil tujuan mereka pun sudah dekat. Di sana Dory dengan Hank pun terpisah. Di sini Hank berterima kasih kepada Dory karena telah mengajarkannya untuk berani. Dory juga mengatakan kepada Hank kalau dia tidak akan melupakan Hank. Dan setelah itu Dory memberikan tagnya kepada Hank dan mereka pun terpisah di sana. Dory pun mencoba untuk bertanya-tanya kepada ikan-ikan di sana nih, di mana keberadaan orang
orang tuanya, namun tidak ada satupun yang menjawab. Sampai akhirnya Dory menemukan sebuah kerang, dan akhirnya dia teringat dulu dengan kenangan masa kecilnya. Ayah ibunya pernah mengatakan jika suatu saat Dory tersesat, Dory harus pergi mengikuti kerang-kerang tersebut, karena nanti kerang-kerang itu akan membawanya ke rumah. Dory pun akhirnya pergi mengikuti kerang-kerang itu, dan sesampainya di sana dia sama sekali tidak menemukan kedua orang tuanya nih. Dia pun sedih dan hampir putus asa. Sampai akhirnya dia pergi dan melihat ada sebuah kerang ungu, dan dia pun teringat dengan masa lalunya lagi. Di saat masih kecil dia melihat ibunya yang sedih karena kondisinya, dan dia ingin menghiburnya dengan memberikan kerang ungu itu. Akan tetapi dia justru terbawa arus ke dalam pipa. Disitulah dia menyadari kalau dirinya bukan dibuang atau ditinggalkan, melainkan dia yang pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan kedua kepiting kecil yang memberitahu kalau semua ikan blue tank seperti dirinya diberi tanda dan dikarantina untuk dikirim ke tempat mereka di Cleveland. Kepiting itu memberitahu kalau Dory bisa masuk ke wilayah karantina melalui pipa di sana, dan Dory pun akhirnya mencobanya. Namun sialnya dia justru terjebak di sana, dan akhirnya dia teringat dulu kalau dia juga pernah terjebak di pipa itu, dan Destiny yang menemaninya dan mengarahkannya jalan kepadanya. Maka dari itu dia mencoba memanggil bantuan Destiny di pipa itu, dan berhasil. Destiny pun mendengarnya. Dia meminta bantuan Bailey untuk menggunakan kemampuan ekolokasinya untuk membantu Dory untuk sampai ke wilayah karantina. Berkat bantuan mereka itu, Dory pun tidak tersasar lagi nih, dan tidak disangka dia justru bertemu dengan Nemo dan juga Marlin. Di sana mereka senang karena akhirnya bisa bertemu satu sama lain, dan Dory menjelaskan kalau kedua orang tuanya berada di sini, dan akhirnya Marlin sama Nemo membantu Dory untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Meskipun tampaknya baik Nemo dan Marlin akan bersedih karena kalau begitu itu tandanya mereka harus berpisah dengan Dory. Sampai akhirnya mereka sampai nih di tempat karantina lagi dan melihat ada akuarium yang berisikan ikan berjenis blue tang sama seperti Dory. Mereka pun segera pergi ke akuarium dan tidak disangka bertemu dengan Hank. Dan berkat bantuannya Hank mereka berhasil sampai nih di akuarium itu. Di sana Dory bertemu dengan ikan-ikan sejenis dan bertanya di mana keberadaan kedua orang tuanya. Beruntungnya mereka semua kenal dengan ayah ibunya Dory dan menjelaskan kalau kedua orang tuanya dulu berada di karantina untuk menyusul Dory. Namun setelah itu sudah tidak ada kabar lagi dari mereka, dan yang menandakan kalau mereka sudah tiada. Dory pun sangat sedih nih mendengar kabar itu dan membuat dirinya sangat terpukul. Mentalnya kacau dan sialnya mereka terpisah karena ada manusia yang berusaha menangkap Hank. Di situ Hank berhasil membawa Dory sementara Marlin dan Nemo tertinggal di akuarium itu. Namun karena tidak sengaja Dory pun juga terjatuh ke pipa dan sampai ke laut lagi. Di situ dia kembali mengulang yang sama. Dia merasa deja vu kembali. Dia pernah ke sana dan mengalami hal itu. Dia sangat panik sampai akhirnya dia berusaha tenang dan mencoba berpikir mencari jalan lain. Sampai akhirnya dia berhasil tenang nih dan perlahan dia melihat ada sebuah kerang di sana. Ternyata ada banyak kerang. Dia terus mengikuti kerang-kerang itu dan sampailah di suatu tempat, dan di sanalah dia akhirnya bertemu dengan ayah ibunya. Yang mana semenjak kehilangan Dory, ayah ibunya berusaha mencari Dory. Akan tetapi karena mereka tidak menemukan Dory di karantina, mereka pun memutuskan menunggu di sana. Mereka percaya kalau Dory suatu saat nanti pasti menemukan mereka. Makanya mereka sebisa mungkin mengumpulkan banyak kerang sebagai petunjuk jalan bagi Dory untuk kembali kepada mereka. Dory pun kemudian teringat kalau Marlin dan Nemo tertinggal di sana, dan dia pun meminta bantuan kedua orang tuanya untuk membantunya mencari Marlin dan juga Nemo. Sembari di jalan dia juga menceritakan nih tentang mereka berdua kepada ayah ibunya. Dan karena truk tempat akuarium yang berisi Marlin dan Nemo telah pergi, mau tidak mau mereka butuh bantuan lagi. Di sini Dory memanggil Destiny temannya untuk membantunya sampai ke truk itu. Yang mana Destiny dan Bailey ini harus keluar dari sana, dan akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari sana karena Destiny juga sudah lelah di dalam kurungan. Mengingat matanya yang minus, dia jadi suka nabrak. Namun kalau di lautan dia tidak mungkin akan nabrak lagi karena lautan itu luas dan tidak memiliki dinding penghalang. Setelah dia dan Bailey berhasil keluar, mereka langsung menuju ke arah truk itu dengan bantuan ekolokasinya Bailey. Mereka pun harus memberhentikan truk itu, dan dengan menggunakan bantuan dari berang-berang yang imut, mereka pun berhasil memberhentikan truk tersebut. Okay. What do I do? What do I do? What do I do?
Sesampainya di sana, dia berhasil bertemu kembali nih dengan Marlin dan juga Nemo. Dia mengatakan kepada mereka kalau Marlin dan Nemo sudah seperti keluarga baginya. Jadi dia tidak akan mungkin meninggalkan mereka berdua di sana. Mereka pun harus kembali ke lautan lagi. Dan Marlin di sini memanggil Becky. Namun sialnya Dory tertinggal di sana bersama Hank di truk tersebut. Sementara itu Marlin dan Nemo berhasil bertemu dengan ayah ibunya Dory dan kedua temannya Dory. Mereka tampak panik nih karena jalan mereka buntu. Sementara truknya terus saja melaju. Bahkan kemampuan ekolokasinya Bailey pun sudah tidak bekerja lagi karena sudah jauh di luar jangkauan. Sementara di truk, Dory pun berhasil menemukan jalan keluar. Dan dengan bantuan Hank mereka berhasil memberhentikan truk itu dan mengambil alih kendali truk itu. All right, Hank. We are so fired. Mereka pun akhirnya berhasil bertemu kembali dan mereka pun akhirnya kembali ke rumah mereka bersama-sama dengan ayah ibunya Dory, Destiny, Bailey dan juga Hank. Di sana ada Hank yang menggantikan Mr. Ray untuk sementara nih karena dia harus melakukan migrasi, dibantu dengan Destiny dan Bailey untuk mengajar anak-anak. Sementara itu ada Dory bersama Marlin yang sedang menikmati pemandangan laut di pinggir tebing. Di sini terlihat Marlin bangga dengan Dory yang sudah mampu mengingat jalan. Dan tampaknya dia tidak perlu khawatir lagi dengan Dory. Sementara itu di akhir scene, kita akan melihat ada Krill, Flo dan teman-temannya Nemo saat di akuarium Dokter Gigi. Mereka tampaknya berhasil pergi ke laut. Namun sialnya justru mereka tertangkap lagi oleh karyawan di Marine Life Institute. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.